Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Manda, NIM DO123154. Saya di sini untuk mempresentasikan pekerjaan saya, yaitu tentang makul IPA. Lanjut saja ke materi presentasi. Mengenal gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Suatu gaya Newton atau N. Alat ukur gaya dinamometer. Jenis-jenis gaya: gaya otot, gaya dari tubuh makhluk hidup, misalnya mendorong meja; gaya gesek, gaya yang menghambat gerak, misalnya saat masuk bergesek, saat kamu menggesekkan kursi di lantai. Gaya magnet, gaya tarik atau tolak antara magnet dan benda logam tertentu. Gaya gravitasi, gaya tarik bumi, misalnya apel jatuh ke tanah. Gaya listrik, gaya ditimbulkan oleh muatan listrik. Gaya gerak adalah perubahan posisi untuk benda terhadap suatu titik acuan dalam waktu tertentu. Jenis-jenis gerak: gerak lurus, benda bergerak dalam garis lurus; gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan tetap; gerakan lurus berubah beraturan atau GLBB, kecepatan berubah karena percepatan atau perlambat. Gerakan lingkar, benda bergerak membentuk lingkar; gerakan berayun seperti jarum jam, seperti bandul jam. Lanjut, mengenal energi dan perubahan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa energi tidak akan ada gerak, cahaya, panas, ataupun kehidupan. Contoh, tubuh manusia membutuhkan energi dari makanan untuk bergerak. Mobil butuh bensin atau energi kimia untuk berjalan. Lampu menyala karena ada energi listrik. Bentuk-bentuk energi. Energi ada banyak bentuk. Berapa di antaranya? 1. Energi panas atau termal, contohnya api matahari. 2. Energi cahaya seperti dari lampu atau matahari. 3. Energi listrik dihasilkan oleh baterai generator. 4. Energi kimia ada di makanan, bahan bakar. 5. Energi gerak atau kinetik pada benda yang bergerak. 6. Energi potensi, energi yang tersimpan, misalnya bola di atas bukit. Perubahan energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Contoh perubahan energi: kipas angin, energi listrik, energi gerak; kompor gas, energi kimia, energi panas; lampu, energi listrik, energi cahaya dan panas; makanan, energi kimia, energi gerak dan panas dalam tubuh. Mengapa energi dan perubahan penting? Karena semua aktivitas manusia, belajar, bekerja, memasak, transportasi bergantung pada energi. Mengenal bagaimana energi bekerja dan berubah bisa membantu kita menghemat energi, menggunakan energi terbarukan, menjaga lingkungan. Mengenal sifat-sifat benda. Mengenal sifat-sifat benda adalah bagian penting dalam pembelajaran sains, terutama di tingkat dasar. Sifat-sifat benda membantu kita memahami bagaimana benda berbeda satu sama lain dan bagaimana kita bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda adalah ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu benda yang bisa diamati atau dirasakan baik dengan indera maupun alat bantu.
Sifat fisik benda. Sifat fisik benda ini adalah sifat yang bisa diamati tanpa menggunakan susunan kimia. Contohnya, warna merah, biru, hijau, teal. Bentuk bulat, kotak, lonjong, teal. Ukuran besar, kecil, panjang, pendek. Berat, ringan atau berat. Tekstur halus, keras, licin, teal. Keadaan benda padat, cair atau gas. Mengapung atau tenggelam. Beberapa benda mengapung di air, yang lain tenggelam. Daya hantar panas atau listrik. Logam menghantar panas, listrik, plastik tidak. Sifat kimia benda ini adalah sifat yang hanya bisa diketahui ketika benda mengalami perubahan kimia. Contohnya, mudah terbakar, kayu mudah terbakar, logam tidak. Berkarat, besi bisa berkarat jika terkena air atau udara. Reaktivitas terhadap zat lain. Contohnya, soda kuih beraksi dengan cuka menghasilkan gas. Tujuan mengenal sifat benda. Membedakan benda suatu dengan lain. Menentukan menggunakan benda suatu fungsi, misalnya kaca digunakan untuk jendela karena bening. Mempelajari perubahan benda saat dipanaskan di dinding atau dicampur. Mengenal struktur dan fungsi tubuh manusia. Struktur tubuh manusia atau antonim. Struktur tubuh manusia dibagi menjadi beberapa tingkatan organisasi, dari yang paling kecil sehingga yang kompleks. Sel untuk dasar kehidupan, contohnya sel otot, sel saraf, sel darah. Jaringan, kumpulan sel yang bekerja bersama menjalankan fungsi atau ada 4 jenis utama, yaitu jaringan epithel atau pelipis luar dalam organ, jaringan otot untuk pergerakan, jaringan saraf mengantarkan impuls, jaringan ikat seperti darah, tulang, dan lemak. Organ, gabungan beberapa jenis jaringan yang bekerja sama, contohnya jantung, paru-paru, ginjal. Sistem organ, kumpulan organ yang saling bekerja sama, misalnya sistem pencernaan, bernapas, saraf, peredaran darah, atau teal. Fungsi tubuh manusia. Fungsi tubuh manusia atau fisiologi. Fungsi tubuh manusia berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat tubuh bekerja. Beberapa sistem utama meliput, yaitu sistem pernapasan, mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida, atau paru-paru, hidung, atau trakea. Sistem peredaran darah, mengedarkan darah, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, atau jantung, pembuluh darah. Sistem pencernaan, mengelola makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh atau mulut, lambung, usus. Sistem saraf mengatur dan mengotobusikan aktivitas tubuh, atau otak, sumsum, tulang belakang, saraf. Sistem otot dan rangka, memberikan bentuk tubuh, mendukung dan mengikat gerakan. Sistem ekskretasi, mengeluarkan limbah hasil metabolisme, atau ginjal, kandungan kemih. Sistem reproduksi berkaitan dengan fungsi reproduksi pria dan wanita. Sistem eduktif, menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai proses tubuh. Lanjut, mengenal ekosistem dan interaksi antara makhluk hidup.
pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik di suatu tempat tertentu. Komponen ekosistem. Komponen biotik atau hidup manusia, hewan, dan tumbuhan mikroorganisme. Komponen abiotik tak hidup, air, cahaya, matahari, tanah, udara, suhu, dan kelembapan. Contoh ekosistem, hutan, sungai, laut, padang rumput, dan bahan agronomium. Interaksi antara makhluk hidup. Makhluk hidup di dalam ekosistem saling berinteraksi untuk bertahan hidup. Bentuk interaksi ini bisa berubah. A. Predasi, hubungan antara pemangsa dan pemangsa. Contoh harimau makan rusa. B. Kompetensi, persaingan antara makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya. Contohnya dua burung bersaing mencari makanan di pohon yang sama. C. Simbiosis, hubungan dekat antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Ada 3 jenis. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Contoh lebih dan bunga limpah mendapatkan nektar bunga berbentuk penyebarannya. Simbolisme kemutualisme, satu untuk yang lain, tidak diragukan. Contoh ikan Komora nempel pada hiu untuk sisa makanan. Simbolisme praktisisme, suatu untuk yang lain dirugikan. Contoh kutu pada ada anjing. Lanjut, mengenal proses fotosintesis dan reproduksi. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk galuksa atau gula menggunakan karbon dioksida dan air. Rumus umum fotosintesis. Ini adalah rumusnya, tinggal dibaca sendiri. Prosesnya terjadi di kolaborasi organisasi sel tumbuhan yang mengandung kolaborasi. Langkah-langkah utama. 1. Reaksi terang terjadi digerakkan kloroplast membutuhkan cahaya. 1. Menggunakan cahaya matahari menjadi energi kimia atau ATP dan NADPH. 2. Menghasilkan oksigen dari air. 2. Reaksi gelap siklus Calvin atau terjadi di Strom. 1. Menggunakan ATP dan NADPH untuk menggunakan CO2 menjadi galuksa. Reaksi seluler. Reaksi adalah proses pembakaran galuksa dan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan oleh sel. Rumus umum reaksi absorptif, yaitu ini adalah rumusnya. Metode organati sel hewan dan tumbuhan. Langkah-langkah utama. 1. Galaktis di stoplasma memecah galuksa menjadi asam prifat. 2. Siklogerebis atau di mitokondria menghasilkan NADH dan VADH2. 3. Rantai transport elektron menghasilkan ATP dalam jumlah besar dan melepaskan air. Mengenal sifat-sifat bahan.
Mengenal sifat-sifat bahan adalah langkah penting dalam dunia sains, teknik dan teknologi, terutama dalam bidang seperti konstruksi, manufaktur, kerajinan, dan pendidikan. Sifat-sifat bahan merujuk pada karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bahan yang membentuk bagaimana bahan tersebut dapat digunakan. Sifat fisik adalah karakteristik yang bisa diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi kimia bahan tersebut. Contohnya, warna bahan bisa membentuk identifikasi. Kekerasan, kemampuan bahan untuk tahan terhadap goresan, misalnya baju keras, lilin lunak. Titik lembur, suhu atau bahan berupa dari padat ke cair. Daya hantar panas listrik, seberapa baik bahan menghantar panas ataupun listrik, atau logam biasanya penghantar yang baik. Kerapatan atau densitas, massa per satu volume bahan. Sifat fisik adalah karakteristik yang bisa diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi kimia bahan tersebut. Contohnya, warna bahan bisa membantu identifikasi. Kekerasan, kemampuan bahan untuk tanah terhadap goresan, misalnya baju keras, lilin lunak. Titik lembur, suhu atau bahan berubah dari padat ke cair. Daya hantar panas listrik, seberapa baik bahan menghantar panas atau listrik, atau logam bisa penghantar yang baik. Kerapatan atau domestik, massa per satu volume bahan. Lanjut, mengenal perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan yang menghasilkan zat baru dan sifat-sifat yang berbeda dari zat aslinya. Perubahan ini terjadi ketika ikatan kimia antara atom atau molekul dalam suatu zat diputus dan dibentuk kembali, menghasilkan senyawa atau unsur yang berbeda. Ciri utama dari perubahan kimia adalah tidak dapat dikembalikan keadaan semula dan cairan fisik bisa. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang perubahan kimia. Contoh perubahan kimia. 1. Terbentuknya zat baru yang terdapat memiliki sifat yang berbeda dan zat awal, misalnya proses pembakaran kayu, penghasilan abu, dan gas karbon oksida yang berbeda sifatnya dari kayu. 2. Perubahan warna. Salah satu tanda perubahan kimia adalah perubahan warna yang dicolok, misalnya besi yang berkarat berubah menjadi coklat. Contoh perubahan kimia. 1. Perubahan proses pembakaran bahan bakar seperti kayu atau bensin, penghasilan gas karbon dioksida dan air. Ini adalah contoh perubahan kimia yang melibatkan oksidasi. 2. Reaksi asam dan basah. Ketika asam seperti asam klorida dicampurkan dengan basah seperti natrium hidroksida, akan terjadi reaksi yang menghasilkan air dan garam seperti natrium klorida yang merupakan perubahan kimia. 3. Proses karatan. Besi yang terkena air dan udara akan berkarat dan membentuk senyawa besi oksida yang merupakan berupa kimia. 4. Pencernaan makanan. Dalam tubuh manusia, makanan yang bisa dikonsumsi akan dicerna melalui serangkaian reaksi kimia untuk mengubah menjadi energi. Sekian dari presentasi saya. Itu mungkin ada yang pertanyakan, boleh langsung dipertanyakan di grup WhatsApp yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.